yang suka banget reading gitu. Tapi saya yakin banyak juga yang nggak suka reading. Siapa nih termasuk yang nggak suka bagian reading gitu loh. Biasanya tuh anak-anak science itu suka banget sama reading. Anak-anak. Tapi banyak juga justru anak-anak dari jurusan kayak bahasa Inggris yang sebenarnya mereka jago bahasa Inggrisnya, tapi di reading tuh wassalam gitu ya, nggak suka gitu. Tapi saya yakin banget reading ini biasanya menjadi salah satu bagian yang dimana kalau misalnya kalian mau belajar TOEFL atau IELTS, ini menjadi satu bagian yang paling menyenangkan sih untuk dipelajari. Dan memang sebenarnya kalau kita mau belajar TOEFL, belajar IELTS, salah satu hal yang sangat penting banget gitu untuk dimiliki. Jadi kalau misalnya kalian tanya gitu, apa sih basic dari belajar TOEFL atau belajar IELTS, saya selalu jawabannya selalu sama, yaitu perlu vocabulary yang strong, baru grammar. Ada yang nggak setuju? Apa ada? Ya bayangin aja, percuma dong kalian ngerti grammar, percuma kalau kalian nggak tahu vocabulary-nya, kalian nggak tahu artinya gitu kan. Mau belajar apapun, tapi kalau vocabulary kalian tuh nggak ada, jadi percuma gitu. Oke, hari ini kita akan belajar reading. Jadi yang pertama, jadi soal pertama, with which of the following subject is the passage mainly concerned? Ini adalah salah satu bentuk soal yang dimana menanyakan kayak pertanyaan ini dia tuh subjeknya tentang apa atau isi secara generalnya tentang apa. Oke, jawaban nomor satu apa? Tapi aku sebenarnya kalau ngerjain soal yang kayak gini, gue biasanya saran di belakangan ya. Jadi ntar deh ya, kita kita nomor 2 sampai 7 dulu, baru balik ke nomor satu ya. Nomor 2 dulu ya. Oke, nomor 2. Mary Goddard's name appear on the Declaration of Independence because. Kenapa? Jadi Mary Goddard ini namanya muncul gitu dalam deklarasi dari kemerdekaan. Mengapa? A, B, C, D. Boleh. Boleh baca soal dulu, it's okay. Jadi kalau baca soal tuh ya enak aja ya. Kalau saya baca soal, jadi biar bisa bisa ini gitu ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa, kalau menurut aku ada dua teknik sih mengerjakan soal reading, itu TOEFL atau IELTS. Kalau saya sih tipe yang kayak gue pahami juga isi seluruhannya biar gampang gitu bolak-balik. Tapi ada yang kayak dia langsung senang-senang aja. Gitu. Oke, nomor 2 jawabannya apa? Yang B, ada yang lain? Oh, oke, udah 3 orang jawab B. Oke, semuanya setuju. Jawabannya B, Sakila Pratiwi. Kenapa B? Deis Fitria. Kenapa B? Look, on the text, I read Mary Catherine Goddard. It was official copies of the Declaration, the first copies that include the names of its signers. Di situ sih, Mister. Ya, Thank you. Jadi di sini ya benar banget. Jadi kayak you will also find the name of one woman. Jadi di sana kamu akan menemukan nama satu cewek gitu ya, satu wanita gitu. Mary Catherine Goddard. It was a Baltimore printer. Jadi dia tuh printer ya gitu. Dia yang publish, karena dia publish jadi ada namanya di sana deh. Jadi bener banget.
Jawabannya B. Thank you, Days. Ini Days ini salah You're satu welcome, Mister. student saya juga ya. Iya. Ya. Oke, next. Number 3. Oke, itu udah ada kuning-kuning ya. The word heralded in line 9 itu masih di paragraf 1 juga. Is in line it is closest in meaning to. Jadi artinya apa? Ini gampang. Biasanya kalau di tuple itu banyak banget ya, banyak banget, eh, banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Jadi jawabannya apa? Oke, Amelia Triska. Kenapa jawabannya announce? Apa yang membuatmu milih itu announce? Karena heralded itu artinya sebagai apa namanya, sesuatu yang akan terjadi, Kak. Sesuatu yang akan terjadi. Intinya nggak menggemur-gemurkan gitu kan. Kita lihat kan therefore heralded the support of all the its colonies. Jadi dia tuh kayak the first copies, jadi kopi-kopi pertamanya dan include the name of its signer. Jadi kayak tanda tangannya and therefore heralded the support of all the income. Jadi kayak dia ini berarti emang cocoknya kayak mengumumkan dan memang dia cocok banget ya dengan siapa si Mary Catherine Gere itu. Dia tuh seorang printer ya kan, seorang ini, jadi cocok banget di sana. Memang lebih cocok untuk announce, mengumumkan. Kalau influence sebenarnya bisa juga ya agak masuk ke, kalau rejected itu nggak mungkin, kalau ignore juga nggak mungkin, ignore tuh nggak mungkin. Kalau antara A sama B sih, antara influence itu masih ada kemungkinan dia berhati-hati mirip influence sama announce, tapi mereka tuh announce. Gampang kan, Didin? Lanjut, number 4. Number 4. According to the passage, Mary Goddard first become impressive when she, kapan, gitu kan? Kapan dia itu terjun di ya dunia publishing inilah, gitu. Eh, nggak harus ngapalin ini sih, eh, nggak harus ngapalin sih, tapi lebih kepada kayak apa ya, bukan ngapalin tapi lebih kepada kayak emang apa namanya tuh, emang kita emang salah satu kunci untuk bisa menjawab banyak soal tuple atau IELTS itu adalah you have to know the meanings. Jadi kalian tuh emang harus tahu banget artinya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu artinya itu, it will be easier. Atau setidaknya kalian agak mendebak-debak sih gitu. Agak berat sih sebenarnya tuh gimana cara tahu sinonim tanpa mengetahui arti gimana Kak. Agak berat sih sebenarnya. Ya maksudnya tuh kayak eh, kalian tuh bisa banget ngelihat dari konteks sih, tapi better to know the meaning sih. Nah, better to know the meaning. Jadi kalian tuh kalau belajar reading atau belajar reading itu sebenarnya the points of learning reading itu adalah peningkatan vocabularies. Jadi kalian tuh harus banyak banyak ngebaca. Oke, that's correct. Jadi jawabannya tuh emang C, took over her brother printing shop. Oswaldo, kenapa jawabannya C?
kan itu kan dibilangnya itu kan si Mary itu kan printer, berarti printer shop itu. Gini kan, jadi C itu adalah took over her brother's printing shop. Jadi sebenarnya di sini kalian lihat ya, Mary Goddard first got into printing. Jadi got into printing at the age of 24. Jadi dia itu masuk ke sana itu adalah di umur 24 tahun, 24. Ketika when her brother, jadi saudaranya itu open a printing shop, jadi dia itu membuka sebuah toko printing ya di Rhode Island ya di tahun 1762. Berarti di tahun segitu udah ada printing ya, udah ada mesin printing. Oke. Correct, jawabannya C. Jadi di situ kelihatan bahwa kalau kayak was appointed by Benjamin Franklin itu nggak ada sih hubungannya di sini ya. Terus ada sign the Declaration of Independence, dia nggak sign sebenarnya kan. Move to Baltimore itu juga nggak sampai sana. Oke, lanjut ke nomor 5. Number 5. The word there in line 26 refers to 26. Yang udah dikuningin tuh, udah dikuningin. Baik, ini sebenarnya udah dikuningin ya. Banyak banget ya soal vocabulary. That when the Continental Congress fled there from Philadelphia in ya jaringanmu yang bermasalah. Karena yang lain pada lihat, berarti you yang punya masalah ya. Yang lain oke-oke aja. The word there in line 26 refers to ada yang the prince of bersuara, tidak boleh bersuara. Ini lumayan berat ya, Juli. Ada Prince of, ada Baltimore, kan? Oke, ada yang mau beropini kenapa milih B atau kenapa milih C? Farida, kenapa milih C? Dia bilang lebih penting. Suaranya nggak kedengar ya. Oke, Safira. Suaranya nggak kedengar tadi. Safira. I answer ya Kak, karena di situ when the Continental Congress fled there from Philadelphia, karena there itu artinya di sana. Jadi Bisa kayak tempat kan. Ya, maksudnya itu tempat print shop-nya itu yang di Philadelphia itu dipimpin oleh Mr. Goddard. Mungkin begitu, Kak.
Ya, saya setuju sih. Jadi itu lebih merujuk ke tempat. Jadi kalau yang tempat itu paling ini di Baltimore. Kalau Armalinda ada Eh, office beda. sama kayak kakaknya sih, kan itu there itu emang rujuknya bisa ke the print shopnya, cuman karena dia from Philadelphia dan Philadelphia itu kan merujuk ke suatu tempat yang sebuah kota ya, jadi mungkin si there-nya itu juga sebuah kota gitu. Oke, berarti suspeknya Baltimore. ya. Oke, good. Jadi jawabannya Baltimore. Itu lumayan kritis ya jawabannya. Dan kayak gitu diperlukan juga. Jadi ngerjain soal TOEFL, soal IELTS itu nggak hanya tentang kemampuan vocabulary, grammar, tapi juga your critical thinking, bagaimana tuh bisa mencari hubungan dan jawaban sehingga kalian tuh bisa menemukan jawabannya. That's good. Okay, number 6. It can be inferred from the passage that Mary Goddard was the titik. Mary Goddard itu siapa? Mary Goddard itu siapa? Siapa dia? Tulis saja jawabannya dulu. Nanti aku lihat gitu kan. A member of the Continental Congress, ada yang famous writer. Jadi baru ada 2 opsi nih yang muncul. Ada lagi yang lain? Ada C. Kenapa C dulu? C, kenapa? Karina, Kamira, kenapa C? Kenapa? Days, kenapa C? Kenapa C? Because I think the last paragraph ya. Ini sih ngelihatnya dari which one historian claim what she. Ada kata-kata ini sih the first woman to hold a federal position. Jadi kayaknya kalau dia mau dapat posisi federal position pastinya member dari Kongres sih. Taunya sih gitu sih, Coach. Simpelnya. Yang saya tahu sih, tapi nggak tahu ya. Continental Congress ini sama ya dengan Federal Pass. Iya sih, setahu saya sih gitu sih, Victor. Ada yang lain? Thank you. Bisa jadi gitu, tapi ini pemerintahan ya. Kalau kontinen, aku tuh nggak tahu ya Continental Congress ini apa. Coba ada yang tahu nggak? Kalau Continental Congress ini apa? Izin menjawab, Kak. Mungkin Ya. Continental Congress ini artinya kayak anggota kongres dari daerah. Coba kita lihat ya. Continental Congress was a group of delegates who worked together to act on behalf of the American colonies in the 1990s. Beginning with the Sugar Act, the British Parliament passed a series of laws. Ini ada di Google ya. Let's read it together. Kita coba baca aja ya. Aku juga nggak tahu. Continental Congress provide leadership during the American Revolution and draft a Declaration of Independence and the Article of Confederation. Founders met to respond to a series of laws passed
series of law. Contact was a group of delegates who worked together to act on behalf of the North American colonies. Beginning with the British Parliament passed a series of law that was worked with many colonies in the American colony. The colonies together, kayaknya lebih ke ini ya, justru lebih ke DPR-nya ya. A famous writer, dia nggak penulis. Nggak ada keterangan sih dia penulis. Mana tuh yang penulis? Ya dia punya koran, tapi it doesn't mean that dia penulisnya. Kalau famous writer kan dia seharusnya lebih mention kayak ya bukunya apa atau kayak karangannya apa gitu. Dia hasil karyanya gitu. Ya kan nggak ada. Jadi nggak Kan? ada. Iya. Ini Ini kan juga business woman juga enggak sih kayaknya enggak. Kurang tapi- masuk juga. Tapi sayangnya jawabannya tuh accomplished businesswoman. Kalau kalian lihat Maybe itu, Kak. Kak. di sini tuh emang dia kan punya newspaper, punya ini, jadi keluarganya Yes. tuh emang lebih ke businesswoman. Jadi dia tuh emang pebisnis saja, lebih cocok. Yang paling tidak terbantahkan di situ dia tuh seorang businesswoman. Kalau writer ini kurang, kalau member representative Congress itu to hold federal position juga enggak ke sana. Enggak ke sana gitu ya. Jadi bukan itu. Oke, jadi jawabannya itu adalah A. Amin. Oke, the word position in the last paragraph is closest in meaning to. Ini gampang. Ayo, gampang banget nih. Gampang banget. Posisi itu berkaitan dengan apa? Posisi berkaitan dengan apa? Oke, ini udah gampang banget ya. Jadi jawabannya udah pekerjaan. Berarti udah bisa ya jawab nomor 1 karena sudah terjawab nomor 2 sampai nomor 6. Jadi with which of the following subject is the passage mainly concerned? Jawabannya? Jawabannya nomor 1 B, the weakness of the newspaper industry. Jadi kayak kekurangan dari industri newspaper. Ada bener juga tapi kayaknya bukan yang utama deh ya. Gitu. Correct. Jadi jawabannya itu adalah the accomplishment of a female publisher. Jadi di sini tuh dia selalu ngebahas tentang Mary Goddard yang dimana dia tuh adalah seorang Baltimore printers atau bahasa lainnya untuk female publishers. Ya. Tuh, aku mau tanya nih sama kalian. Salah satu kunci untuk bisa menjawab reading dengan bagus adalah kalian tuh harus bisa memahami berapa persen dari reading ini. Jadi kalau misalnya kalian ngebaca teks ini, seberapa persen kalian paham? Apakah sudah di atas 80% atau masih 50%, setengah ngerti, setengah enggak gitu. Atau kayak pemahaman kalian tuh masih beberapa persen doang. Jadi kayak bahkan mungkin kurang dari 20-30%. Kalau kurang segitu udah parah sih. Maksudnya itu kayak susah banget kalian tuh untuk bisa menguasai TOEFL, apalagi IELTS, kalau misalnya kayak kemampuan kalian itu ini. Jadi emang the first thing you have to do is you have to know, ya. Kalian harus bisa lumayan menguasai dulu teksnya sini. Oke, kita lanjutin ke nomor 8. Readingnya baru. Oke, nomor 8. The word major in line 1 is closest in meaning to.
Ini udah pada cepat nih. Gary Wuran. Kenapa jawabannya itu C? Ya, Galaxy Switch, correct. Baik Kak, karena di situ udah dibilang galaksi are the major building blocks of the universe. Termaksud kalau similar kata-katanya kan major sama dengan huge, besar. Ya. Ya, jadi ya jelas ya. Sebenarnya kalau unit tuh nggak mungkin. Kalau prinsipal ada lah ya. Prinsipal juga sebenarnya tapi kayak sesuatu yang umum tapi bukan berarti besar, tapi lebih kayak ke depan gitu. Terus intens juga enggak. Oke, correct. Jadi benar banget. Jadi jawabannya adalah C. Ini banyak yang uji vocabulary ya. Reading tuh emang gitu sih. What does the second paragraph mainly discuss? Jadi second paragraph itu ada ya panjang nih lumayan. Dia second paragraph ini sampai ke samping. Jadi there are three main types of galaxy. Ada spiral, elliptical, and irregular. Sampai sebelahnya many subclasses. Itu jawabannya apa? Major category of galaxy. Ada E, Milky Way. Major category of galaxy. Kalau Virahai, kenapa jawabannya B? Kalau Meilana, kenapa jawabannya B? Ya, baik. Jawaban yang saya pilih jawaban B. Karena dari first line dari paragraf kedua itu ada there are three main types of galaxy. Jadi ada di situ sudah dijelaskan bahwa keseluruhan galaksi itu ada 3 seperti itu. Mister, Ya, kurang lebih. benar. Correct. Jadi jawabannya emang B. Yes. Jadi dari awal itu emang udah kelihatan ya, ada pembagian gitu kan. Oke, number 10. The word which in line 13 refers to. Ada galaksi, ada dust, gas, pattern, galaksi. Dan semua milih jawabannya gas. Lihat. There are three types of galaxy, spiral, elliptical, and angular. And it is a spiral galaxy. What is this of star with the spiral arms, imagery from its center place? Are you sure? Kenapa yang milih B? Kenapa yang milih B? Kenapa? Olivia, kenapa milih B? Kak, Oke, silakan. Kenapa? Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya di situ kita fokus ke kalimat spiral galaxies are well supplied with the interstellar gas with the interstellar gas. Jadi di situ objeknya adalah interstellar dan in which itu menjelaskan
interstellar gas itu. Jadi jawaban saya adalah B dengan alasan seperti tadi, Coach. Thank you. Yes, benar banget. Jadi jawabannya itu adalah interstellar gas in which, ya gitu kan. In which itu dia kembali ke interstellar gasnya. Jadi bukan kembali ke galaksi atau spiral galaksi. Jadi jawabannya B, sayang sekali. Many of you salah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. According to the passage, new star are formed in spiral galaxy. Jadi bentar deh, aku malas baca. Ada yang mau membantu saya untuk menjelaskan soal dan pilihan-pilihannya? Ya baca, Baca Safira. soalnya aja, Kak. Ya baca dan jelasin maksudnya apa gitu. Mana, Kak? 11. Yang paragraf. According to the passage, apa tuh maksudnya? Kelihatan kan? Halo? Shafira, where are you? Hilang ya. Yang lain? Yang lain? Oke, jadi nggak ada. Oke, jadi maksudnya tuh according to the passage, jadi kayak berdasarkan passage-nya gitu kan. New star are formed in spiral galaxy. Kenapa? Ya, kayak kenapa nih new star ini bisa dibentuk di spiral galaxy? Jawabannya? Apakah explosion of gas, jadi kayak gas-gas ini meledak gitu ya? Ada compressionnya dari gas dan dari abu paparan itu, the combining of all star, jadi kayak all star ini dia gabung gitu, atau strong radio emisi, jadi emisi dari radio yang kuat. Jawabannya apa? Ketutupan ini yang saya lihat. Oke, B, the compression of gas and dust. Correct. Kenapa Maharani jawabannya B? Kenapa Maharani jawabannya B? Yang lain, Melana, kenapa B? Kenapa B, Melana? Oke, jadi di sini kan kita lihat ya, spiral galaxies are well supplied with the interstellar gas in which new star forms. Jadi new star terbentuk ya. As the rotating spiral pattern sweep around the galaxy, jadi rotasi dari bentuk spiral ini ya, dia tuh sweep around the galaxy, it compress gas and dust. Jadi ya, it's compress gas and dust, triggering the formation of bright young star in its arm. Jadi compress triggering the formation of bright young stars in its arm. Itu kuncinya. Jadi jawabannya itu adalah explicit banget ya jawabannya B. Let's go. Number 5. Next. The word symmetrical in line 17 is closest meaning to symmetris. Simetris ini bisa kalian bayangin ya, simetris. Simetris, tidak simetris itu maksudnya apa gitu kan. Ini sebenarnya simetris ini kayak lebih ke bahasa sehari-hari yang kita sering gunakan sih ya. Yang sering kita gunakan, jadi jawabannya itu udah jelas banget. Jadi kalau misalnya simetris ini dia berhubungan dengan keseimbangan gitu-gitu ya. Jadi clear? Jadi jawabannya itu adalah ya balance sama gitu kan. Berarti jawabannya proportionally balance. Correct. Nomor 13.
The word obvious in line 18 is closest in meaning to apa? Oke. Days, kenapa jawabannya itu? Because di sini apa namanya kan kalimatnya itu adalah spheroidal shape, no option structure ya. Tidak ada apa ya bilangnya. Obvious itu nyata, clear, jelas gitu ya. Ya, jadi tidak mungkin apa ya maya apa ya bilangnya. Karena kan ada Obvious. kata with no ya. Ya, Kalau appearance kan kayak menampilkan ya nyata gitu. Jadi mungkin obvious di sini yang lebih ke arahnya ya nyata gitu. apparent. Nggak nyata kan ya, no obvious gitu. Ya, jadi Appears jawabannya kan ya ini bravo. ya. Bukan gitu sih, tapi obvious itu artinya kan nyata kan, dan apparent Iya, itu ya sama artinya gitu. Iya menampilkan, jadi bisa ditampilkan, bisa terlihat gitu ada wujudnya. Thank you coach. Oke, 13. Number 14. According to the passage, which of the following is not true of elliptical galaxies? Jadi berdasarkan passage di bawah ini, apa sih yang tidak benar nih tentang elliptical galaxy? Elliptical galaxy have a symmetrical elliptical or spiral shape with no such. Oke, udah ada yang jawab, yang lain? Kayaknya banyak nih ya yang belum bisa menjawab pertanyaannya ya. Saran aja nih buat yang kayak masih bingung atau belum. Aduh, aku kok lama banget temuin jawabnya ya. Mungkin jadi ini kalau aku mau tahu ya. Jadi kalau bisa kita belajar TOEFL atau IELTS, hal pertama itu mungkin you have to know the basic. Sebenarnya kalau kita ngomongin basic English itu sebenarnya kita ngomongin kayak tahu vocabularies-nya, tahu grammarnya gitu. Nanti kalau misalnya udah lumayan oke nih, baru kalian akan lebih mudah untuk belajar TOEFL gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak, waduh, ini berarti kalian harus kerja keras ya untuk meningkatkan meningkatkan vocabularies dan grammar kalian. Jendela ilmu, kenapa pilihannya C? Iya, izin menjawab. Itu kalau dari teks yang dimulai dari paragraf kedua itu, yang nggak disebutin itu ya a high amount in stellar gas. Kalau yang A itu ada disebutin. They are largest galaxies ada. Terus they most contain all star ada juga di bawah. Terus yang D juga ada disebutin, they have a spherical shape itu ada juga. Jadi kayaknya C.
Ya, jadi kan the elliptical galaxy have a spherical or spherical shape, gitu kan? Itu dengan spherical shape, berarti D, ya, D itu enggak benar. Most of the member stars are very old and very old, berarti they mostly contains all stars, ya. Ya. Coba kalian perhatikan di TOEFL atau IELTS dia selalu menggunakan sinonim, sinonim dan sinonim, ya. Jadi you must be very careful with it. You must be very careful with it karena dengan dia pakai sinonim sinonim terus berarti emang dia akan lebih ke sinonim, ya. Terus di sana juga yang terakhir, the biggest and brightest galaxy in the universe are elliptical. Nah, berarti biggest itu dia the largest galaxies. Berarti they contain a stellar. Nah, gini. Oke. Lanjut. Number 15. Which of the following characteristics of radio galaxy is mentioned in the message? Oke. Oke. Mitra Oktavianti, kenapa pilih jawaban A? Fauzani Nur Imani, oh ya, yang tadi dulu, kenapa? Kenapa milih jawaban A? Fauzani Nur Imani, why? Di situ kan disebutkan ya Kak, kalau the biggest and the brightest galaxies in the universe are ellipticals with mass of about itu. Ya, tapi ini kan this giant may frequently bear sources of strong radio emission, bukan di situ ya. This giant may ini kan terus in which case they are called radio galaxy, berarti yang ini this giant may frequently bear sources of strong radio emission, in which case they are called radio galaxy, ya kan? Karena radio galaksi dipanggil ini dan bersumber dari itu, gitu kan, berarti dia adalah bagian dari elliptical galaxy, ya kan? Karena about two thirds of all galaxy are elliptical, berarti dia itu salah satu bagian dari itu. Okay, number 16. What percent of a galaxy are irregular? Ini gampang banget, very easy. Very easy. A regular galaxy comprises about 1/10. Berarti jawabannya yang pasti yang sering belajar IELTS, terutama IELTS kelas 1 ya, yang dimana itu pasti kalian akan ketemu kayak di sana itu biasanya ada
1/10. Jadi kalian kalau misalnya kita pakai 1/10, 2/3 gitu kan. Jadi kayak 2/3 kayak 2/3, 1/3 itu berarti biasa banget kayak kita nyebutin kayak 1/10 itu kita 1/10 atau bisa kayak 2/3, 2/3 gitu. 2/3 gitu. Nah, itu jadi 10%. Jadi itu sering dipakai. Jadi kalau misalnya kalian mau menuliskan 10% di writing IELTS, you can use 1/10 gitu. Rather than jadi supaya ganti-ganti gitu ya. Yes, nanti diupload di YouTube. Jadi kalian adanya di YouTube saya, YouTube-nya ya. Ya dicari aja nama saya ada. Tapi kadang gue lupa. Tapi ada kok. Kalau saya ngajar pasti ada. Oke, next. -17. The word they in line 35 refers to 17. Hilman Kudratudarsi. Seharusnya kayaknya ada. Nggak tahu ya apakah udah bisa di search ini. The word they in line 35 ini kan ada but they too are made more manageable gitu kan. Oke, Dede Rubaiyah. Kenapa pilih jawabannya distance? Ya, itu kan dari bacaannya ya, yang ini the distances to the galaxies are incomprehensibly large, but they, artinya kan jarak ya, dan D itu merujuknya kembali ke distances. Oke, correct. Benar sekali. Jadi jawabannya itu adalah distance. Oke, correct. Let's go to the next questions. 18. Why did the author mention the Virgo galaxy atau beda galaxy in the third paragraph? Terserah dia sih kenapa menulis. Kenapa? Oke. Ada yang pilih A atau C? Reasonable. Kenapa jawabannya C? Ren. Aku ngelihat ada kata-kata Earth-nya, terus ada apa sih distance luminous objects-nya juga, terus ada light years away, terus ngelihat pas kan kayak luas gitu sama distance. Itu sih aku nyambunginnya. Iya, jadi emang kalau kita lihat di paragraf ini secara keseluruhan itu dia ngebahas tentang jarak
jarak, perhitungan jarak ya kan. Jadi jarak-jarak gitu kan. Berarti emang ngebahas tentang jarak gitu, dan mereka adalah example dari jarak-jarak gitu kan, saudara. So that's correct. Jadi jawabannya tuh emang C. Kalau kalian baca secara full juga, ya you will refer your answer to that option. So, kita pindah ke case 3. Oke, ini gampang. The word occur in the first sentence is closest in meaning to. Ini gampang banget. Oke, happen, correct. Jadi kalau misalnya kalian writing, kalau menulis nih, itu kerjaan IELTS, atau bisa kalian buat essay, buat beasiswa, anything gitu kan, yang menggunakan ini. Kalau misalnya kalian menulis kata happen, itu jangan pernah pakai kata happen, pakailah occur atau take place lah ya, gitu. Itu sih ya. Jadi kalian nggak bisa pakai itu. Jadi kalian jangan pakai happen, tapi sebenarnya pakailah take place atau occur atau option. Tidak jawaban yang kata yang lain. Gitu. Itu lebih ini. Itu buat tips buat penulis ya, writing. The word devastating in the first sentence is closest in meaning to. Devastating. Oke, udah ada yang jawab? Devastating. Ada quick, ada slow, unpleasant, atau overwhelming. Kenapa Safira milih jawaban A? Izin menjawab, Kak. Iya. Di situ kan terdapat kalimat devastating damage, yang artinya sinonimnya itu overwhelming, yang artinya begitu banyak kerusakan. Mungkin kesambungannya gitu, Kak. Ya, jadi emang devastating itu kan kayak sangat merusak gitu kan. Ya. Jadi they occur slowly and be completely harmless and merely cause devastating damage. Jadi kayak kerusakan yang begitu besar ya kan. Devastating ini sebenarnya bisa aja sih quick atau slow, itu kan berlawanan ya, tapi tidak berhubungan dengan kecepatan. Unpleasant juga bukan itu sebenarnya, tapi ini lebih merujuk pada besarnya. Jadi devastating itu kayak kerusakan yang besar gitu, makanya lebih ke overwhelming gitu. Lanjut nomor 16, a good title for this passage would be, ini agak perlu balik belakangan deh, banyak perlu baca banyak. The author state that sinkholes can be caused by sinkholes can be by apa? Sinkholes. Sinkholes. 20.
can be caused by. Ini kan, it is interesting that sinkhole may be caused by two opposite conditions, extreme drought or too much rains. Udah gitu aja. Too extreme drought or too much rain itu dia merujuk kemana ya, gitu. Okay. No, it is not day. Bukan delta, bukan. Jawabannya itu adalah A, too much precipitation. Jadi precipitation ini terkait dengan water or not enough precipitation. Water. Jadi jawabannya itu adalah A, too much precipitation or not enough precipitation. Oke guys, itu aja buat kelas hari ini. Nah, yang mau lab boleh, tapi saya mau promosi dulu ya. Saya mau jelasin tentang kelas berbayar kita. Jadi kalau yang mau dengerin silahkan, yang nggak tertarik boleh lab ya. Jadi selain kelas gratis kita juga punya kelas berbayar, yang dimana kelas berbayar ini sebenarnya sangat murah ya. Karena hanya dengan 249.000 saja kalian tuh sudah bisa dapat berbagai macam kelas. Kalian bisa banget lo dapetin dari kelas beginner sampai kelas TOEFL, bahkan sampai kelas IELTS selama durasi 1 tahun. Jadi 249K ini buat 1 tahun, yang dimana dalam 1 tahun itu kalian bisa dapetin dari kelas beginner. Jadi kalau bisa di kalian kelas beginner itu ada 8 kali pertemuan seminggu. Terus misalnya kalau di kelas TOEFL-nya tuh ada 6 kali seminggu, sama kelas IELTS-nya tuh ada 6 kali seminggu juga. Jadi misalnya nih kayak kalian tuh terkadang belajar itu kan perlu waktu ya. Jadi kayak kalian misalnya kayak yaudah kalian mau ikutnya dari kelas beginner, itu berarti kalian beruntung ya kalau saya ikut dari kelas beginner gitu. Karena kalian bisa ikut dari bawah sampai level atas, itu kalian bisa dapat semuanya dalam waktu 1 tahun. Coba kalau misalnya lebih ya tuh kayak gini ya. Ini cocok banget ketentuan kelasnya. Jadi kelas menggunakan Zoom. Setiap pertemuan ada 70 menit. Biasanya sih maksimal studentnya tuh ada 15 orang. Biasanya kalau kelas IELTS itu paling sepi ya, karena itu kan level paling atas dari kelas ini. Nah, kita sebenarnya punya progress testnya juga. Jadi setiap bulan itu kita ada progress testnya itu yang menentukan sih sebenarnya kalian itu dapat ke kelas mana. Bisa ikut dalam satu kondisi itu bisa ikut beberapa kelas boleh juga, tergantung kondisi. Jadi ada juga yang kayak dia ikut kelas beginner sama TOEFL atau kelas beginner sama IELTS, itu anggap special request, itu bisa banget gitu. Ini murah banget sih, senasional yang nggak ada lah harga segini. Ini sebenarnya lebih bukan bisnis sih, sebenarnya lebih ke beramal nih. Cuma kalau gratis kan nggak mungkin. Kalau gratis, nah nanti pesertanya 100 orang, nggak efektif dong. Jadi kalau misalnya berbayar kan masih ini. Sama buat bayar tutornya juga ya. Nggak ada soalnya, nggak ada orang yang mau ngasih bayar gitu ke tutornya. Jadi gue harus bayarnya dari situ. Karena tutornya banyak. Zoom aja mahal. Selain itu kita juga punya kelas bimbingan ya. Jadi kelas bimbingan itu ada kelas bimbingan lomba, kelas bimbingan jurnal, beasiswa. Jadi kalau di lembaga lain mungkin bimbingan beasiswa itu cuma kayak kalian daftar beasiswa, ada kalian dibimbing, udah kalian langsung ini. Tapi kalau saya selalu punya prinsip bahwa ngebimbing beasiswa itu tidak bisa ngebimbingnya tuh kayak dia langsung mau apply beasiswa langsung dibimbing. Tapi kalau bisa sih bimbingnya dari awal. Jadi bagaimana kalian persiapin, kalian tuh harus berprestasi dulu gitu ya kan. Kalau udah berprestasi nanti baru kalian akan gampang lolos beasiswanya. Ya ini menurut pengalaman juga sih, kalau anak-anak yang udah berprestasi tuh dia gampang banget lolos beasiswa.
Makanya tuh saya lebih fokus ke gue pengen sesuatu gue berprestasi, nanti kalau berprestasi itu gampang masalah beasiswa. Tuh. Ini juga sangat terjangkau ya. Sekarang harganya 310.000 itu sama 2 tahun. Itu bimbingannya one by one. Ada pertanyaan nggak ya? Yes, bisa dari 249K, 249K ya, 249.000. Itu bisa dari beginner sampai advance. Tergantung, tapi nanti ada perkembangannya gue lihat ya. Jadi apakah, karena kan jadwalnya mirip-mirip tuh dari Senin sampai hari Jumat, jadi kalian nggak bisa ini gitu. Nggak bisa diangsur. Jadi harus bayar sekali. Soalnya gue tuh capek, masa gue harus nagih-nagih kalian, gue tuh gak punya kesempatan gitu untuk nagih-nagih gitu ya. Gitu, kalau seandainya gue punya kesempatan untuk nagih satu orang. Kenapa kelasnya murah? Karena jujur, kenapa kelasnya murah ya karena gue ngurus semuanya banyak. Jadi bisa menghemat dari situ-situ lah. Jadi coba bayar tutor sama bayarnya ini doang, makanya dia bisa murah. Jadi gue coba bayar tutor sama ini. Ini bisa buat IELTS ya, bisa banget. Bisa buat IELTS ya, bisa buat semua lah ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke. Izin nanya Kak. Iya. Silakan Pipo. Apa mau ditanyain? Tadi berapa biayanya untuk yang semua kegiatan itu? 249.000. 249 untuk 1 tahun. Berarti itu bisa ngikut semua ini ya, mulai dari yang awal, terus TOEFL sama IELTS semuanya bisa diikutin? Bisa, tapi ya itu kan karena jalurnya sama, mirip-mirip kan. Jadi pasti kalian tuh kayak mungkin belajar beginnernya dulu, nanti kalau udah jagoan dikit belajar TOEFL, jagoan dikit lagi belajar IELTS gitu. Ya. Soalnya kalau kalian dari kemampuan kurang bagus terus belajar IELTS tuh waduh, pada gak paham kalian. Ya, yang nggak bisa jawab tadi tuh mungkin karena emang kemampuannya masih di beginner berarti. Kalau yang jago-jago ini mungkin udah cocoknya belajar IELTS. Ada tesnya nggak Kak untuk nanti mengklasifikasiin kita? Ada. Kita ada pre-test, ada progress test tiap bulan juga untuk bisa memudahkan saya mengklasifikasi ini anak cocoknya di mana. Oke, siap. Thank you Kak infonya. Oh, nggak ada. Kita nggak adain 1 bulan. Kita coba adanya setahun. Karena emang saya tuh mendesain kelas itu buat yang lama-lama biar cocok buat yang mahasiswa atau yang anak kuliahan gitu. Soalnya kalau yang kayak buat pendek-pendek buat seminggu 2 minggu tuh udah banyak banget kompetitorsnya kan. Jadi udah banyak kompetitornya. Walaupun sebenarnya bayarnya sama aja jujur ya. Walaupun jujur aja ya bayar kalian ikut kelas di kelas tempat lain yang cuma ikut kelas seminggu sama bayar dengan di sini setahun ya. Bener gak sih? Bener lah. Tunjukin aja mana ada kelas yang segitu gitu kan. Gitu. Iya betul Kak. Aku juga ikut banyak kelas itu segitu dah biayanya untuk 1 bulan. Bener kan? Kalau di sini cuma segitu. Jadi ya makanya saya bilang ini bukan bisnis, ini beramal. Pengabdian cuy. Yang beginner, sebenarnya semua kelas itu pasti jadwalnya tuh ya Senin sampai Jumat ya. Tuh. Senin sampai Jumat semuanya. Senin sampai Jumat itu sekitar hari Senin sampai Jumat rata-rata. Kak, boleh tanya? Ya, Maharani silakan. Ya, nanti di kelas TOEFL-nya itu kita belajar skill-skill atau ini ya? Di TOEFL nggak ada, karena kan di TOEFL ITP nggak ada speaking sama ininya. Tapi kalau yang ikut TOEFL biasanya dia ikut kelas saya sama kelas IELTS juga. Jadi belajarnya di IELTS-nya. Jadwalnya berbeda. Oh gitu. Ketiga maksudnya. Jadi kan kamu lihat, ini kan ada kelas TOEFL ya. Kelas TOEFL sama kelas IELTS itu semua jadwalnya tuh samanya cuma satu, cuma hari Rabu doang. Yang lain itu beda. Jadi kalian pasti bisa ikut kelas speaking-nya karena jadwalnya beda dengan kelas TOEFL-nya gitu. Jadi kalian masih bisa dapat kelas speaking, kelas writing-nya juga karena ada kelas IELTS-nya. Tapi gue saranin begitu kalau nilai TOEFL-nya udah dari 900 ya. Karena kalau dari 900 nanti fokusnya kepecah-pecah gitu. Jadi gue pengen tuh kalian tuh fokus ke TOEFL aja dulu gitu kan. Supaya
berjenjang ya. Karena kalau kalian ikut terlalu banyak kelas nanti overwhelming ya kan. Masa ikut kelas setiap hari sampai 2 kelas ya oke lah. Mungkin sebulan masih kuat, tapi lama-lama kebanyakan jadi stres sendiri gitu. Jadi makanya tuh ya udah gue saranin kalau misalnya kemampuannya di bawah 500 tuh mungkin fokus TOEFL dulu. Nanti kalau udah progresnya udah 500 ya ikut aja ini. Maksud saya itu di kelas TOEFL nanti kita maksudnya teknisnya ngerjain soal-soal atau Ya. sambil Oh teknis iya, dari ini lebih ke teknik ke soal-soal. Karena kelas TOEFL sama IELTS itu dia udah berada di tahapan tidak teoritis, tapi lebih ke kayak ngebahas soal, kayak tadi lo itu, kayak cara ngajar saya tadi tuh kayak gitu. Oh. Ya, jadi kayak cara ngajar tadi itu kalau untuk kelas TOEFL. Kalau kelas beginner baru lebih ke kayak vocabulary-nya gitu. Kalau 410 itu biasanya dia ngambil double sih. Kalau 410 itu kan udah kayak ini ya, udah kayak apa namanya tuh? Udah bisa masuk kelas TOEFL juga, tapi biasanya dia ikut double. Jadi dia ikut beginner, di beginner itu dia ini, tapi ini juga udah boleh ikut kelas TOEFL-nya juga. Kalau di TOEFL kan ada grammar gitu ya Kak, itu ya. Kita sambil ini nggak sih bahasa? Ya bahkan kalau ikut IELTS itu biasanya kalau misalnya grammarnya kurang, jadi saya suruh ikut grammarnya juga. Ya daripada dia nulis tapi juga nggak paham gitu, dia ngomong nggak jelas, ya ikut grammar juga lah ya kan. Itu juga udah sama aja kan, udah bayar sekali. Ada recording ada? Ya cepat aja daftar. Sebenarnya kalau kelas beginner dia mulainya di awal bulan, kalau kelas TOEFL sama dia mulai di pertengahan bulan, supaya hitung-hitungannya enak gitu. Bertanya Kak Ren. Apa? Pembiayaannya TOEFL ini berangsur atau gimana Kak? Oh, enggak bisa. Harus bayar sekali. Sebenarnya susah. Nanti nagihnya siapa? Masa dia harus masuk ke grup, dia harus keluarin lagi karena belum bayar, kan enggak enak. Jadi cuma bisa dibayar sekali. Ya. Ini nggak include sama tesnya ya. Nanti gue stres gitu. Ada placementnya ada. Kan ada placement testnya, setiap bulan ada progress testnya juga. Nah, ada. Kak, mau tanya dong. Ya. Itu kan yang di beginner membership-nya itu ada, misalnya yang hari Selasa ada yang listening class sama ada yang reading class. Nah itu gimana? Kan beda jamnya. Ya itu jamnya kan ada beda, ada yang jam 7 sama yang jam 8:30. Iya, berarti kan beda waktunya. Jadi jam 19 itu ikut segitu 70 menit, nanti setelah itu ikut lagi gitu. Jadi ada beberapa kelas tuh yang dalam sehari itu ada 2 kan. Ya, kayak hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat tuh kan 2 kali. Oh, oke. Nah, jadi ya jam misalnya kayak tadi kan kalian ikut kelas yang free itu kan dari 19.00 sampai jam 20:10 udah selesai itu kan. Nanti ada istirahat bentar lagi ya kelas berikutnya gitu. Sama juga berlaku di kelas TOEFL sama IELTS ya. Jadi ya kalian akan begitu gitu. Bisa, kapan bayar juga bisa sih. Ya karena juga bisa kalian bayar sekarang. Kadang itu gue lama juga nungguin beberapa hari buat selesai kalian ngerjain progres pretestnya. Kan pretestnya banyak. Pretestnya itu kayak biasanya tuh dia a complete TOEFL test. Jadi kayak ada reading, ada listening, ini jadi kayak sekitar lama. Makanya kadang lama juga gitu. Jadi bayarnya baru itu bisa ikut kelas kalau udah jelas skornya berapa. Daftarnya kemana? Hubungi di chat aja yang itu banyak tuh. Jadi chat aja di semua nomor yang ini. Bisa yang ini. Kalau mau menghubungi bisa yang ini. Kelas ini sudah ada selama 2 tahun lebih. Jadi walaupun murah begitu, tapi alhamdulillah kelasnya berjalan selama udah 2,5 tahun. Jadi oke aja, nggak ada masalah. Jadi kelasnya selalu ada gitu. Dan Kak, tolong ini Kak dikirim ininya brosurnya di grup Kak. Jangan. Nanti gue diomelin. Iya, soalnya sering banget banyak yang ngomelin.
itu kayak Kenapa? kenapa ngirimin promosi berbayar gitu. Gue stres jadi udah gue balas dari online. Jadi lebih baik chat aja Kak, gue meminta brosurnya. Nah, gitu ya. Chatnya ke nomor 081238 ini ya? Ya. Oke. Nggak tahu juga kenapa pada marah-marah saya promosi kelas berbayar ya kan. Itu juga aneh sih. Keluarin aja dia dari grup kalau dia marah Kak. Tadi aja saya udah diomelin sama siapa gitu. Ada yang ngomelin saya. Kak, kenapa sih nggak balas chat saya gitu? Ya, gue juga banyak urusannya, nggak hanya balas chat. Gitu. Kalau beginner bahasa apa Kak? Oh, enggak, kalau beginner ini dia lebih ke teoritis, terus dia tuh lebih ke kayak kelas beginner ini dia lebih ke kayak peningkatan vocabulary, grammar ya walaupun ada speaking, ada reading gitu. Kelas beginner itu emang buat yang dia belum bisa untuk belajar TOEFL karena kemampuannya tuh masih di bawah gitu. Jadi dia perlu belajar basic dulu gitu baru dia ke TOEFL. Ya, gitu sih. Ya karena kalau misalnya kalian lihat tabel ini ya, itu biasanya kayak kan ada pretest ya. Jadi pretest sama pretest itu bentuknya kelas yang diikutin. Nanti itu ada kalau biasanya skornya di bawah 430 itu biasanya gue udah ikut kelas beginner juga deh gitu. Kalau udah 400 itu kan sebenarnya mereka udah bener berapa belasan kan. Jadi untuk bisa bener setengah itu kan ya bisa lah ikut dua-duanya gitu. Tapi kalau udah skornya atas 500 ya oke tah ikut IELTS juga nggak apa-apa. Daripada jadi beban kan di kelas kan gitu. Ya, gitu tuh udah ada tuh. Udah kejawab ya. Kak yang beginner itu kan tadi jadi 4 bagi 3+1. Ikut semuanya. Kalian tuh bisa ikut semua kelas, semua jadwal yang ada dari kelas beginner, kelas TOEFL, kelas IELTS. Nah, jadi Nabila ini bukan kayak kamu cuma ikut dua sebegini itu cuma buat bayar misalnya kayak kelas beginner nih. Enggak, kalian bisa ikut semuanya. Nanti setelah kalian ikut kelas beginner udah merasa jago dia ikut TOEFL, ya udah ikut TOEFL lagi. Kalau ikut TOEFL lagi ikut IELTS juga bisa gitu loh sistemnya. Begitu Nabila ya. Ini Kak pengajarnya beda-beda ya? Ada 5 orang pengajarnya. Oh. Nggak bisa lah gue sendiri yang ngajar. Iya makanya Nggak bisa lah orang kayak ini. Ada 5 orang sih pengajar dari semua kelas ini. Ya semula mereka semua siswa saya sih dulu. Jadi mereka semula siswa di sini dan akhirnya itu mereka jadi tutor. Keren ya. Ya mungkin suatu saat kalian juga kalau ini bisa jadi tutor juga. Bantuin saya gitu ya gitu. Oh Kak, biayanya itu bisa untuk ikut semua ya benar, bisa ikut semua. Tuh, ini ada dari Days itu dibilang mantep kok kelasnya. Nah, bener kan? Keren kan walaupun bayarnya cukup murah segitu, ibaratnya cuma 1.000 2.000-an kalau bisa dihitung per pertemuan ya. Tapi ya sama aja dengan kelas-kelas yang lain kan, nggak ada bedanya dengan kelas yang bayar per pertemuan itu berapa kan nggak ada bedanya. Ya pasti begitu aja tuh kelas gitu. Kak untuk kelas essay nanti essay milik kita tuh dibenerin nih. Ya, jadi kalau untuk kelas essay ini saya ngebimbingnya dari nol sih. Dari nol sampai sukses. Jadi dibimbingnya dari nol kalau untuk kelas essay. Kelas essay itu kenapa mahal ya? Karena bimbingan per orang. Kalau kelas bahasa Inggris kan grup tuh jadi gampang gitu. Tapi kalau kelas essay itu dia per orang dibimbingnya, makanya dia mahal. Oke, semuanya kalau ada pertanyaan chat aja. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam Kak. Thank you Kak. Terima kasih ya Kak. Waalaikumsalam Kak. Thank you Kak. Ya.